Oke, hello and welcome back to Overdriven. Ya, sebelumnya kami mohon maaf jarang update video lagi ya karena kondisinya lagi PPKM dan kami juga ya di rumah aja nggak kemana-mana, jadi agak sedikit terhambat. Tapi kali ini kita kembali lagi dengan sebuah sedan yang agak udah cukup berumur tapi tetap cukup menggoda. Ini adalah BMW E36 318i tahun 1998. Jadi ini merupakan last year-nya dari E36 sebelum diganti ke E46. Dari depan ya kita lihat ya, sebagaimana E3 pada umumnya dia masih kotak-kotak ya, bagaimana BMW pada tahunnya juga. Lampunya udah proyektor, lampu utamanya, tapi yang high beamnya belum, dan masih halogen semua. Terus ini, kalau ini bumpernya bukan bumper bawaannya 318, dia udah diganti pakai yang M-Tech. Grillnya juga ini aslinya hitam biasa aja, cuma nama ownernya udah tambahin yang ala-ala BMW M style gitulah pokoknya. Kita ke mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya itu M43 B18 ya. Jadi tahun ini BMW masih sesuai nomenklatur cc mesinnya ya, 318i, berarti dia pakai 1800 cc. Ini tenaganya di 115 horsepower, torsinya di sekian. Ya, makasih editor. Ya, dan ini juga udah ada peredamnya, dia hidrolis dan udah dicat juga ya dalamnya. Dan ini untuk ukuran mobil yang sudah cukup berumur, ya masih rapi lah ya dalamnya. Stiker-stiker bawaannya juga masih ada tuh. Oke, sekarang kita ke samping. Di samping ini juga peleknya bukan pelek orinya. Ini pakai peleknya E36 juga, cuman yang 323i. Jadi ya dia model apalagi ini, kalau yang bawaannya 318 bukan kayak gini. Ini juga ada set body moddingnya tambahan, bukan bawaan 318. Terus ya di spionnya masih nggak ada apa-apa ya, mobil sini sennya di fender sini. Terus kalau kita ke samping juga ya, pintunya masih congkel model biasa, masih plastik juga, warnanya hitam, belum sewarna body. Dan kalau kita ke belakang lagi ya, kurang lebih di samping udah lah ya, kurang lebih kayak gitu. Belakang juga ada cakram. Tangki bensinnya juga yang model langsung dibuka di sini. Kalau pintunya ke unlock dia langsung ngebuka, nggak perlu ditarik-tarik tuas lagi dari dalam. Terus kita ke belakang. Di belakang di sini ada defogger di kaca belakangnya. Terus ada stop lamp juga di sini. Di sini lampunya ya E36 ini kan lampunya emang beda-beda ya. Kalau yang coupe, yang convertible beda-beda semua. Cuman ya ini yang 4 pintu biasa. Kurang lebih kayak gitu. Bumpernya juga masih standar ini. Kalau kita lihat di bagasinya, ya di sini ada toolkit yang sayangnya udah nggak ada isinya. Terus di dalam juga ya ini masih ya bagasi biasa aja, yang nggak ada apa-apanya. Ya ini kalau buat naruh koper sedang ya muat lah. Terus di bawahnya ada ban cadangan dan ada ya tempat-tempat lagi lah kalau kalian mau naruh sesuatu. Oke. Dari eksteriornya kurang lebih itu aja. Kita lihat ke dalamnya yuk, gimana yuk. Oke, sekarang kita lihat di bagian interiornya. Oh ya, kalau kalian penasaran ini kuncinya kayak gini ya. Udah immobilizer juga walaupun belum ada remote-nya. Kita coba kalian kontak-on kali ya. Nah, jadi di dalamnya itu kita mulai dari atas, ini ada sun visor yang udah ada lampunya, otomatis nyala lampunya kalau ininya dibuka, dan itu ada di dua-duanya kiri kanan. Di sini ada lampu, ada 3 lampu buat lampu baca 2 sama 1 lampu yang buat door. Ini spionnya udah elektrokromatik, dia jadi otomatis kalau ada cahaya lampu dari mobil di belakang meredup. Cuman dia nggak ada on off-nya, jadi kayak otomatis nyala aja. Di bagian dashboard di sini ada glove box-nya yang ya ukurannya lumayan lah. Di sini bisa naruh minuman juga dan ada lampunya dalam glove box-nya. Terus ini dashboard-nya juga atas-atasnya udah pada empuk-empuk semua ya, sebagaimana BMW seharusnya lah tahun ini. Terus kita ke tengah, di sini ada audio. Nah, audionya udah diganti sama pemiliknya pakai Pioneer. AC-nya, nah ini AC-nya udah yang digital, yang ada displaynya. Dan dia udah dual zone juga, climate control. Di bagian bawahnya ada jam. Ini karena 318 belum yang ada onboard komputernya ya. Dan di bawah sini juga ada storage lagi. Dan di sini ada 5 slot kosong. Soalnya ini belum ada ASC-nya. Kalau ada yang ASC-nya ada slotnya di sini. Di sebelah sini ada lighter. Mobil-mobil zaman dulu sekali bukan, ada beginian ya.
Di tengah sini ada power window-nya, jadi E36 itu power window-nya di konsol tengah semua. Di sini hazardnya. Kita ke tengah, ini ya speedometernya ya kurang lebih mirip lah sebagaimana BMW pada zamannya ya. Ada dua di sini yang gede, yaitu speedometer sama tachometernya. Terus ada real time full consumption juga, ya, tapi masih bentuknya jarum. Dan ada odometernya yang udah digital, sama ada trip meternya tapi cuma satu, belum dua. Dan dia juga ada oil life-nya, jadi semakin sedikit nanti berarti oil life-nya semakin sedikit dan waktunya untuk servis. Di sebelah kanan kita ada tombol putaran buat lampunya, ada fog lamp juga depan dan belakang, tapi sayangnya belum auto. Di sebelah sini ada sen dan di sebelah sini ada wiper. Terus kita ke door trim, di sini ada speaker atau tweeter ini ya. Ya pokoknya ada buat suara lah di sini satu. Ada buat mengatur kaca spion juga yang udah elektrik. Dan di bawahnya ada pocket yang ya nggak begitu besar ya, nggak bisa naruh minum sih kalau ini, paling naruh HP dan barang-barang kecil lainnya. Di depan kurang lebih itu aja. Kita pindah ke bagian belakang. Oh ya sorry, lupa, ini seat beltnya juga udah ada adjusternya, jadi bisa dinaik turunin sesuai posisi kalian. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Oke, sekarang ada di bagian belakang. Buat di bagian belakang ini posisi duduknya, ini posisi menyetir saya. Tinggi saya sekitar 174. Buat ruang kaki masih lega, masih sekitar ada 5 jari lah ini. Tapi buat ruang kepalanya nggak begitu ya, ini paling sisa 4 jarian buat tinggi saya. Di bagian belakang masih ada hand gripnya yang model fix di semua sisi. Di pilar C juga ada lampu. Kiri kanan ada lampu yang otomatis nyala sama ada lampu bacanya. Terus di sini ada saklar buat power window. Di bawahnya juga ada, kalau di sini bawahnya nggak ada door pocket. Di bagian kursi belakang driver sama penumpang depan ada jaring buat menaruh-naruh barang yang walaupun ya karena usia sudah agak-agak letoy. Terus ya sebenarnya di tengah di kursi belakang sini nggak ada hal banyak yang bisa dimainin. Dia nggak ada handrestnya, tapi dia headrestnya ada 2 dan ini nggak bisa dinaik turunin kayaknya. Oke, di belakang juga ada seat belt, dia ada buat 3, ini satu buat ya unik ya, yang buat di kanan dari kiri, ini buat penumpang kiri, dan yang buat penumpang tengah ini yang model 2 titik bukan 3 titik dan masih digulung-gulung manual. Dan ini ada klep belakang juga yang masih manual, jadi kalau kalian mau turunin ditarik dulu dan dia bisa kelipat. Ya di sini juga ada, bisa lah kalian buat naruh barang-barang, naruh kotak tisu atau apa gitu. Dan ada speaker juga di kiri dan sama di kanannya. Oke, kurang lebih itu aja buat interiornya. Sekarang gimana rasa mengemudinya? Sekarang kita coba buat bawa jalan mobil ini. Let's go. Oke, sekarang kita coba gimana rasanya jalan di BMW E36 318i tahun 1998. Pertama kita coba dari radius putarnya dulu kali ya. Radius putarnya lumayan jauh. Ini saya satu jalan ya udah dibentokin, setirnya juga masih nggak dapet. Ini harus mundur dulu, dan gigi mundurnya di BMW ini tuh dia di sebelahnya gigi 1 ya, jadi ke kiri atas. Cukup unik buat kalian yang mungkin belum pernah naik BMW sebelumnya atau pertama kali punya BMW. Terus lanjut ke posisi duduknya. Posisi duduknya sendiri itu ya sebagaimana BMW mungkin dia, karena ini BMW yang pertama kali kami review juga. Dia posisinya enak, ergonomis. Kursinya pengaturannya bisa ada head adjusternya juga, jadi bisa menyesuaikan tinggi kalian enaknya segimana. Buat setirnya sendiri juga dia udah bisa diatur tilt, tapi belum bisa teleskopik. Tapi buat saya sih segini sebenarnya udah cukup sih, posisinya nyaman. Tapi yang agak kurang di posisi mengemudinya itu di sisi ruang kakinya ya. Jadi pedal-pedalnya tuh ya mungkin ini hasil BMW juga kali ya, jadi dia agak ke kanan dan agak sempit gitu. Jadi apalagi kayak ini manual gitu kan, ada 3 pedal, tapi ada footrestnya enak, tapi ya jadinya agak-agak cukup sempit lah untuk
yang pertama kali bawa, jadi kayak saya tadinya mau nginjak kopling kok malah jadi rem gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitulah buat posisi mengemudinya. Seat beltnya juga seperti yang tadi saya sudah bilang, dia ada head adjusternya, jadi kalian bisa ngatur sesuai segimana tinggi tubuh kalian, jadi cukup membantu. Terus kalau dari rasa mengemudinya sendiri, buat dari rasa mengemudinya sendiri ini dari suspensinya pertama kali ya. Suspensinya itu cukup firm tapi bukan yang sampai keras, jadi buat handling dia masih mensupport handling yang enak gitu ya. Tapi buat bantingannya sendiri juga sebenarnya masih cukup nyaman gitu, yang enggak yang gubrak-gubrak gimana lah gitu. Pokoknya ya mungkin ya rata-rata susah mobil Eropa sih ya. Saya pernah beberapa kali sebagai penumpang juga, kurang lebih rasanya kayak gini. Mengutip salah satu reviewer senior di Indonesia ya, suspensinya dewasa lah gitu. Terus dari segi setir, ini setirnya juga menurut saya enak ya, dia bobotnya cukup, jadi nggak terlalu berat-berat banget, tapi nggak terlalu enteng. Jadi ya mungkin kalau buat kalian manuver di parkir agak-agak butuh effort lebih, tapi kalau misalkan buat lagi jalan sih, wah ini enak sih. Feel-nya juga dia direct, dan ya pokoknya enak lah pokoknya setirnya ya. Ini kita muter balik lagi. Emang ini radius putarnya agak-agak lumayan besar. Untuk lengkapnya radius putarnya segini, bisa ditambahkan oleh editor nanti. Terima kasih editor. Untuk feel dari pedalnya sendiri cukup enak ya feel-nya ya. Koplingnya juga enteng, nggak berat-berat amat. Ini yang transmisi manual. Remnya juga cukup presisi, jadi kalian masih bisa ngukur gitu buat ngerem, jadi nggak terlalu pakem banget tapi nggak sampai telat ngerem gitu. Buat transmisinya sendiri ini di mobil ini ya agak-agak panjang gitu dan sedikit oglek-oglek gitu kalau lagi masuk gigi pun. Tapi buat pengoperannya enak, dia masuk ke giginya juga ya langsung masuk lah gitu, dan empuk juga. Walaupun dia buat beberapa gigi ada dari 1 ke 2 agak-agak susah, tapi buat sisanya oke, no problem. Buat visibilitas juga buat depan dan kiri kanan samping ini cukup oke. Pilar-pilar-pilarnya tipis, jadi nggak begitu besar blind spotnya. Dan untuk ke pandangan ke belakang itu juga masih cukup oke lah, walaupun nggak luas-luas amat ya, tapi ya cukup lah ini. Oh iya, salah satu fitur yang lupa saya sebutin juga tadi, di lampu depan ya, dia ada manual levelingnya. Agak sembunyi sih emang lokasinya, jadi mungkin kalian nggak notice, tapi ada manual levelingnya, ada 3 level. Dan di sebelahnya juga ada dimmer untuk speedometer, jadi kalau misalkan kalian nggak terlalu suka terang bisa diatur, atau mungkin menurut kalian terlalu gelap bisa diatur juga. Oke, terus untuk urusan safety dia ada single airbag ya. Buat penumpang depan belum dapat airbag, hanya di sisi driver doang, dan airbag di samping kiri kanan juga belum ada. ABS dia juga udah ada untuk ABS-nya, dan ya kurang lebih buat sisi safety-nya itu aja sih, nggak ada banyak driving aid lain di sini, masih sangat konvensional. Bahkan buat sensor parkir mundur pun atau kamera belakang ya belum ada lah di zamannya. Tapi kalau misalkan kalian ingin menambahkan sendiri, sangat bisa. Setelah itu kita coba bagaimana tenaga dari mobil ini. Jadi ini varian yang paling entry level ya, dibilang di seri E36. Dia yang 318i, di atasnya ada 320i dan 323i. Ini 115 horsepower dari 1800 cc nya seperti yang tadi saya sebutkan di awal video. Tapi untuk masalah larinya sih ini masih lebih dari cukup sih untuk untuk pemakaian ya, apalagi sehari-hari gitu ya, kalian di dalam kota atau sesekali keluar kota. Ini masih tenaganya sih masih ngisi banget ya, dari bawah sampai agak atas tuh masih cukup ngisi. Cukup lah sebenarnya untuk kalian pakai. Mungkin beberapa yang pernah pakai BMW bilang ini tenaganya kurang, kalau mau lebih ke 320 atau 323i. Ya kalau yang saya baca-baca sih ya, yaitu menurut saya kembali ke preferensi pribadi aja ya. Kalau dari saya yang biasanya pakai mobil yang lebih kecil cuma 1500 atau 2000 cc, tapi yang SUV ini udah sangat cukup sih buat saya tenaganya.
Apalagi ini dipadukan sama transmisi manualnya, jadi kayak kalian ya berasa dah kesan sportinya gitu kan. Terus buat urusan audionya sendiri, tadi udah kami cobain gimana suaranya, dan menurut kuping kami yang tidak emas-emas amat, ya segini cukup lah, dia kualitas audionya cukup baik. Tapi kalau misalkan dibandingin sama kompetitornya kami kurang tahu juga. Jadi kalau misalkan dari kalau ada yang mau meminjamkan Mercy C-Class-nya atau mobil-mobil lain pun kami sangat welcome. Silahkan hubungi kami di bagian deskripsi. Terima kasih. Terus lanjut untuk ke feel dari tombol-tombolnya kali ya. Untuk di tombol sen dan di wiper dan di lampu, feel-nya kalau menurut saya sih dia cukup solid ya. Bukan, ya kerasa lah bahwa dia dulunya sebagai sebuah mobil mewah gitu ya. Dia pencet-pencetannya clicky, terus yang buat di sininya juga enak gitu. Solid lah rasanya, nggak kopong murahan gimana gitu. Jadi ya menunjukkan kelasnya lah dulu sebagai mobil mewah gitu ya. Lalu harganya gimana? Jadi sebenarnya buat E36 ini sangat bervariasi ya, baik dari tahun, kondisi maupun tipe. Kalau kalian mau cari sekedar punya aja, ya kalian di angka 40 jutaan pun bisa dapat. Tapi kalau misalkan kalian mencari yang kondisinya cukup bagus, pristine gitu ya, itu bisa kalian dapetin di antara 90 sampai ya 110-120 jutaan lah mungkin. Jadi benar-benar tergantung gimana kondisi dari mobilnya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian beli mobil bekas, ya pastiin kalian udah nyiapin budget juga untuk perbaikan-perbaikan yang ada, karena ya namanya mobil bekas ya, kita mau sebagus apapun ada kemungkinan sesuatu akan rusak. Jadi ya kalian harus siapin lah budget untuk memperbaikinya. Dan untuk masalah servis juga sebenarnya nggak perlu khawatir akan mobil Eropa sekarang. Kalau kalian nggak ke bengkel resmi pun ya, mobil Eropa tua udah cukup banyak lah, baik BMW, Mercy, Audi dan segala macam bengkel spesialisnya. Tinggal kalian carilah referensi bengkel di sekitar kalian yang emang spesialis, yang sudah cukup berpengalaman dan terpercaya. Jadi buat kalian yang ingin pertama kali mencoba BMW gitu ya, dengan budget yang tidak terlalu besar, sependek pengetahuan saya, E36 ini bisa kalian jadikan pilihan sebagai BMW pertama kalian, karena dari segi budget maintenance-nya juga yang tidak terlalu besar, masih cukup friendly lah ke user-user yang tadinya biasa menggunakan mobil Jepang gitu. Dan ya di harga yang bervariatif itu kalian bisa sesuaikan lah budget kalian dengan budget maintenance kalian. Jangan lupa pokoknya maintenance harus kalian pikirkan juga dalam membeli mobil bekas, terutama ya mobil-mobil Eropa tua gitu ya. Enak banget rasanya, cuman ya kalian jangan lupa bahwa ini dulunya adalah mobil mewah gitu loh. Jadi budgetnya juga beberapa part pasti lebih mahal dibandingkan mobil-mobil ya let's say Jepang yang biasa kita pakai, kayak ya kelas-kelas LMV dan lain-lain lah gitu. Ya cukup sekian video dari kami. Jika kalian punya kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah mengenai kami, atau mungkin kalian punya pertanyaan mengenai mobilnya, atau kami ada salah-salah informasi mengenai ini, karena ya kami pertama kali nge-review BMW, jadi pengetahuan kami masih kurang banyak. Silahkan ditulis juga di komentar di bawah. Jangan lupa di like atau di share jika kalian menemukan video ini bermanfaat atau menyenangkan untuk ditonton oleh orang lain. Oh ya, jangan lupa juga kami sudah punya Instagram dan TikTok di @overdriven.id. Boleh di follow juga untuk mendapatkan tips-tips atau video-video singkat menarik dari kami. Oke, sampai jumpa.